Baik, jadi ceritanya seperti ini soal cerita yang ada kaitannya dengan atau dapat diselesaikan dengan metode sistem persamaan linear ya. Contohnya kayak gini nih, ada kelas ya, ada kelas. Kelas tersebut jumlah siswanya ada 52 orang nih. Tentunya ada siswa, ada siswi ya, ada putra dan ada putri atau laki-laki dan sama perempuan. Nah, di sini ada keterangan tambahan. Jika banyak siswa laki-laki, nah hati-hati nih, pemahaman soal itu penting. Kontekstual dalam kehidupan sehari itu penting ya. Jika banyak siswa laki-laki itu 7 orang, perhatikan, nggak cuma 7 orang, lebihnya ya, 7 orang lebihnya daripada 2 kali siswa perempuan. Tak ulangi lagi ya, siswa laki-laki 7 orang lebihnya daripada 2 kali banyaknya siswa perempuan. Itu keterangan tambahannya. Nah, endingnya kita diminta untuk mencari tahu berapa sih jumlah banyaknya siswa laki-laki dan berapa banyaknya siswa perempuan. Ya. Nah, ini dapat kita selesaikan menggunakan metode sistem persamaan linier. Gitu ya. Misalkan jumlah siswa laki-laki ya. Laki-laki itu saya simbolkan dengan L. Atau L atau X ya, enaknya gimana? Kayaknya X aja ya, XY gitu aja ya mungkin ya. Laki-laki itu X, kemudian siswa perempuan itu misalkan sebagai Y. Karena kita pakai yang umum saja. Boleh kok pakai L sama P boleh. Cuma nanti mau jadi apa ya? Mau jadi malah jadi bingung gitu ya. Maka saya pakai yang umum aja, pakai X sama Y. Kemudian, nah dari ini pertama ya, variabel laki-laki itu X, variabel perempuan itu Y. Kemudian, nah dari kalimat pertama dapat kita jadiin persamaan linearnya nih. Jumlah siswa di suatu kelas adalah 52 orang. Yang namanya siswa kan laki-laki sama perempuan. Berarti apa? Persamaan pertamanya bisa berupa X ditambah Y sama dengan 52 sebagai persamaan 1. Untuk menjadi X ditambah Y sama dengan 52, kalian masih bisa menangkap ya? Atau ada kebingungan dari kelas TJA 1? Bisa, Halo? Kak. Bisa ya? Karena Bisa. X-nya laki-laki, Y-nya perempuan, totalnya 52 kan per kelas di kelas tersebut ya. Tadi X tambah Y ketemunya adalah 52. Jadi laki-laki tambah perempuan, ketemunya 52 siswa. Udah banyak banget nih ya. 2 kali lipatnya kalian ya. Kemudian jika banyak siswa laki-laki, nah ini nih yang penting nih. Ini kadang-kadang siswa nggak banyak siswa yang bisa memahami ini ya. Jika banyak siswa laki-laki adalah 7 orang lebihnya. Jadi nanti itu plus 7 ya. Daripada 2 kali banyaknya siswa perempuan. Artinya apa sih? Mungkin saya ketik di sini ya. L berarti X gitu ya. Laki-laki itu X itu sama dengan 7 lebihnya kan. Jadi plus 7 gitu loh. Dari apa? Daripada 2 kali banyaknya siswa perempuan. Siswa perempuan kan Y, maka kan 2Y. 2 kali perempuan berarti kan 2Y. Ya enggak? Ya. 2Y 7 lebihnya dari 2Y ini berarti 2Y ditambah 7. Nah, kayak gitu ya. Ini sebagai persamaan linear yang kedua. Tak ulangi lagi, cara membaca yang ini nih ya. Jika banyak siswa laki-laki, berarti X adalah 7 orang lebihnya daripada 2 kali banyaknya siswa perempuan. Siswa perempuan itu Y, 2 kali itu berarti 2Y, dan 7 lebihnya berarti plus 7. Sampai di sini oke ya? Halo? Kak. Baik. Nah, kita sudah punya 2 sistem persamaan linear dan ini saling terkait ya. Saling terkait antara persamaan 1 dengan persamaan 2. Maka dapat kita selesaikan menggunakan kalau enggak substitusi ya eliminasi. Nah, berdasarkan pengalaman, intuisi akan mengatakan bahwa ini cocoknya menggunakan metode substitusi, yaitu gimana? Kan X-nya sama dengan bla bla blanya Y nih. Ya, X sama dengan bla bla blanya si Y. Tinggal kita substitusikan si X ini ke X persamaan yang 1. Tuh. Ya. Yang 2Y plus 7 ini kita masukkan atau substitusikan ke persamaan 1. Sehingga akan menjadi sebagai berikut. Ini saya pakai halaman selanjutnya, yang ini ya. Lihat. Maka akan menjadi, ya X-nya menjadi 2Y plus 7.
ditambah Y, ini dari persamaan 1, sama dengan 52. 2Y, di sini ada Y, berarti 3Y ya. 3Y, ini plus 7 sama dengan 52. Di matematika wajib kayak gini. Ya, oke. Artinya, ya, 3Y-nya adalah, kalau ini 7 ya, dikurangi 7, ini juga dikurangi 7. Dikurangi 7 jadi 0, dikurangi 7 jadi 45. Ya. 3Y sama dengan 45, berarti kita ketemu Y-nya adalah 15. Ya, seperti itu. Siswa perempuan jumlahnya 15. Sudah ketemu nih. Ya. Siswa perempuan jumlahnya 15. Nah, kemudian untuk mencari siswa laki-laki, tinggal kita substitusikan lagi hasil 15-nya ini kemana? Ke persamaan 2, yaitu bahwa X sama dengan 2Y ditambah 7. Dan karena Y-nya ada 15, sehingga hasilnya adalah, ya, sama dengan di sini ya, sama dengan 2 dikali Y-nya itu 15, kemudian ditambah 7. Hasilnya menjadi berapa nih? 37. Ya, oke. X-nya 37. Berarti dengan kata lain, ya, siswa di kelas tersebut jumlahnya 52. Ya. Laki-lakinya ada 37 siswa, perempuannya ada berapa? 15 ya. Benar apa salah? Salah ini ya. Sorry. Benar apa salah nih? Halo? Benar, Pak. Benar ya? Oke ya. Yang kalau kita jumlahkan, hasilnya kan seperti itu tuh. Ya enggak? 37 ditambah 15, hasilnya akan menjadi 52. Yang mana ini laki-laki, ini perempuan. Ya. Yang laki-laki 7 lebihnya dari 2 kalinya si perempuan. Oke. Sampai di sini bisa ya? Contoh soal yang ini bisa ya? Bisa, Pak. Sip. Nah, saya akan mencoba mencarikan lagi contoh soal yang lain. Ya, ini kaitannya dengan masih sistem persamaan linear. Sebentar ya, akan saya carikan terlebih dahulu. Oke. Oke. Mungkin saya nih anotasinya di-clear terlebih dahulu. Nah, ini masih kosongan soalnya nih, karena tadi saya belum sempat menulis ya, menulis contoh soalnya. Kita mulai nih, ya. Misalkan ada 3 siswa. Sebentar, saya mau cari tahu siswanya siapa ini. Ya, misalkan ada Rafa, Abian, Sidan apa Sidan nih? Sidan ya, benar ya? Atau gini deh, daripada terlalu bingung saya alfa beta gamma gitu aja ya. Alfa beta ABC aja ya. Alfa beta sama Charlie gitu aja ya mungkin ya. Cocok kayak gitu? Halo? Gak apa-apa ya. Daripada saya nanti kadang-kadang malah jadi bingung namanya siapa saja gitu. Alfa gitu aja mungkin ya. Ada alfa, ada beta, sama Charlie gitu ya. ABC, alfa, beta, Charlie. Seperti itu. Alfa, beta, Charlie akan membeli 3 jenis barang yang sama nih. Ya, yaitu ada penghapus, ada rautan, sama penggaris. Kayak waktu itu ya. Kayak waktu itu kita awal di pembukaan mengenai sistem persamaan linear ini ya. Cuma bedanya itu waktu itu apa? Buku, pensil sama pulpen ya. Ini saya ganti dulu misalkan dengan penghapus. Kemudian ada rautan, dan terakhir penggaris. Ya, membeli 3 benda yang sama di tempat yang sama juga, ini wajib tempat yang sama karena tujuan kita akan mencari tahu nilai masing-masing, satu penghapusnya berapaan, satu rautannya berapaan, dan penggarisnya berapaan ya, kayak gitu. Untuk alfa dia membeli 2 ya. Saya boleh ini sebagai X dan rautan sebagai Y, kemudian penggaris sebagai C. Maka untuk si alfa nih ya, yaitu kalau membeli 2 penghapus berarti 2X. Membeli 1 rautan berarti ditambah Y saja ya. Kemudian membeli lagi 1 penggaris berarti Z.
dan harganya yang perlu dia bayar adalah 11.000. Kemudian kalau untuk yang beta, dia membeli satu penghapus. Ya, berarti X. Kemudian membeli 3 rautan, berarti 3Y. Dan membeli 2 penggaris, berarti 2Z. Dan dia harus membayar 16.500. Terakhir, Charlie. Charlie itu membeli 2 penghapus, berarti 2X. Kayak gitu. 2 rautan, berarti 2Y. Dan 1 penggaris, berarti Z. Dan ketemunya dia harus membayar 13.000. Ya. Nah, ini ada keterangan lain nih. Ini soalnya kompleks banget ya. Ada alfa, beta, Charlie. Ya, tentunya dari soal ini nanti seperti yang saya buka kemarin, ya waktu pertemuan yang sebelumnya ya, pertemuan awal, kita kan akan di sini akan mencari X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa ya, berarti penghapusnya berapaan, rautannya berapaan, penggarisnya berapaan kan. Nah, ini lebih kompleks lagi ya soalnya. Ditambah, katakanlah ada yang namanya siapa ya? Alfa, beta, Charlie, D-nya siapa? Delta. Ya. Nah, Delta ternyata dia itu membeli ya 2 penghapus, 3 rautan, dan 1 penggaris. Pertanyaannya adalah berapa uang yang harus dibayarkan oleh Delta kalau dia membeli 3 hal yang sama juga di toko tersebut. Ide soalnya sudah ketemu ya kalian ya? Udah nemu ya? Halo? Ya, Halo? Pak. Sudah ya? Intinya kayak gitu ya. Ada toko ya. Nah, data 3 siswa itu udah dapet. Ya, beli apa, harganya udah tahu. Nah, siswa yang keempat atau orang yang keempat ini nggak tahu harganya berapa kayak gitu. Tentunya apa? Dengan kita mengetahui harga masing-masing penghapus, rautan, dan penggaris berapa per itemnya, maka nanti hasilnya tinggal kita substitusikan ke sini kan, sehingga nanti ketemu hasilnya. Jadi kita akan mengotak-atik harga atau nilai X, Y, Z-nya kayak gitu ya. Oke, seperti itu. Clear? Pak, idenya cukup jelas ya? Oke, mungkin saya lanjutkan terlebih dahulu. Ini ya, yang ini sebagai persamaan 1, ini sebagai persamaan 2, dan yang Charlie sebagai persamaan 3. Nah, di sini intuisi sangat diperlukan ya, yaitu apa? Kita akan menggunakan model eliminasikah atau substitusikah. Yang paling umum ya, yaitu menggunakan eliminasi terlebih dahulu. Sampai ketemu hasilnya berapa, tinggal kita substitusikan. Kemudian pemilihan yang mau di-match-kan persamaan mana dengan persamaan mana, itu juga perlu intuisi yang bagus ya. Seperti itu. Jadi sebagai contoh gini nih. Di sini kita akan mengeliminasi apa nih? Terserah. Apakah X, apakah Y, ataukah Z. Kalau kita memilih Z, tentunya kita bisa menggunakan 1/3. Ya, karena ini Z udah selesai. Tapi kalau kita mau mengeliminasi X, ya boleh saja. Nanti ini sama ini juga bisa tereliminasi ya. 2X sama ininya. Seperti itu. Oke. Jadi pemilihan mana yang mau kita eliminasikan sangat penting ya. Atau gini deh, saya akan pertama akan mengeliminasi apa ya? Nah, ini kan perlu intuisi ya. Misalkan saya mau pakai 1/2 deh untuk mengeliminasi si X-nya. Ya. Kenapa enggak 1/3? Nanti kalau ini 1/3 kita kurangkan gitu ya, nanti kita akan menemukan bahwa langsung Y-nya ya. Ininya 0, Y-nya udah langsung ketemu tuh. Ya, seperti itu. Halo, cek. Tes. Ya. Ya. Tes apa ini namanya nih? Tes suara apa tes respon gitu ya mungkin ya. Oke. Bisa nggak sih kita 3/1 bisa ya. Nanti kita bisa memperoleh hasil langsung ya. Karena ini 2X berarti bisa eliminasi, Z sama Z bisa eliminasi juga, 2Y sama Y eliminasi ya.
Maka kita ambil contoh yang 1/3 aja ya. Seperti itu. Oke? Tapi 3 dulu, 3 di atas, satunya di bawah untuk pengurangannya. Karena ini 13.000 lebih tinggi nilainya ya. Oke. Maka dari 1 dan 3, perhatikan dari 1 dan 3, dapat kita peroleh gini nih. Mungkin saya tulis ulang aja. 2X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 13.000 untuk yang persamaan 3. Kemudian yang persamaan satunya 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 11.000. Ini sebagai persamaan 1. Kita eliminasi maka kita kurangkan ya, karena ini sama-sama positif ya. Maka hasilnya akan 0, ini akan menjadi Y, ini 0, menjadi 2.000. Nah, kayak gitu. Untuk Y-nya kita udah nemu nih. Kebetulan pas yang dapat yang enak ya. Y-nya ketemunya adalah 2.000 ya. Nah, karena Y-nya udah ketemu 2.000, mungkin kan tinggal kita nanti substitusikan kemana. Nah, untuk substitusikan kemana, kita minimal butuh 2 ya. Butuh 2 variabel. Berarti apa? Artinya kita harus mengeliminasi salah satu lagi selain Y ya. Selain antara X atau Z, maksud saya itu seperti itu. Misalkan saya mau mengeliminasi yang X-nya ya, berarti bisa dari 1 sama 2. Tinggal ini yang persamaan 2, tinggal kita kalikan 2 ya. Sehingga menjadi 2X, ini menjadi 3Y menjadi 6Y, menjadi 4Z, dan menjadi 2 kali lipatnya 16.500. Seperti itu. Ya, atau 33.000. Oke, saya pakai halaman selanjutnya bisa nggak nih? Ya, atau harus clear? Kayaknya harus clear konten deh. Oke deh, clear konten nggak apa-apa ya. Tadi ketemunya Y adalah 2.000 ya. Saya simpan dulu ya. Y sama dengan 2.000. Oke. Nah, di persamaan pertama tadi saya di sini pakai catatan. Yang persamaan pertama, persamaan kedua terlebih dahulu ya. X ditambah 3Y ditambah 2Z ya, sama dengan 16.500. Kemudian yang persamaan pertama, 2X ditambah Y ditambah Z, ketemunya adalah harganya 11.000. Maka karena kita tujuannya mengeliminasi si X, maka yang atas kita kalikan 2, yang bawah masih kalikan 1 ya. Yang atas menjadi 2X ditambah 6Y ditambah 4Z sama dengan 33.000. Nah, seperti itu. Yang bawah tetap 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 11.000. Tinggal kita kurangkan ya, agar si X-nya tereliminasi. Ini menjadi 0, ini menjadi 7Y, ini menjadi 5Z, kayak gitu ya. Ketemunya ini dikurangkan menjadi berapa? 22.000. Ini katakanlah sebagai persamaan 4 deh. Ya. Kan tadi udah 3 buah persamaan kan. Ini persamaan 4. Nah, lihat. Kan di awal kita dapat mengeliminasi yang pertama itu menemukan Y-nya kan 2.000 nih. Tinggal nilai Y 2.000 ini kita substitusikan kemana? Ke Y yang di sini. Seperti itu, ya. Agak menabrak ya. Nah, gini aja ya. Ke sini nih. Sehingga nanti kita akan memperoleh hasilnya sebagai berikut. Di sebelah sini ya, yang space-nya ada. 7 dikali Y-nya itu 2.000. Ditambah 5Z sama dengan 22.000. Ya, kayak gitu. Sehingga, 7Y. Ini benar nggak sih ya? 5Y 3Z benar ya? Ini udah benar ya? Halo? Cek. Halo? Ini benar ya? Coba saya mau salah loh ya. Oh, sorry, ini dikurangi ya. Ini harus, ini kan salah tuh. Benar nggak ini salah tadi? Halo? 6Y dikurangi Y. Harusnya ini 5 ya, bukan 7 ya. Salah kan tuh kan? Minta ininya ya, minta koreksinya ya. Masih bersama saya dari situ? Masih, Pak. Masih ya. Ya, 5 ya, tadi saya koreksi ini salah saya. 6Y dikurangi Y, harusnya kan 5Y. Oke, 5Y. Berarti kan 5 dikalikan 2.000 nih. Ditambah, lah ini 4. Lah ini 4 dikurangi Z juga. Harusnya juga 3 ya. Ini iras juga nih. Nah, ini. Saya membutuhkan koreksi. 3 ya. Lihat. 5 dikalikan 2.000 ditambah 3Z ketemunya 22.000. Berarti 3Z-nya adalah 22.000
dikurangi 10.000 ya. Atau sama dengan 12.000. Berarti Z-nya adalah 12.000 dibagi 3. Atau ketemunya adalah 4.000. Kita sudah memperoleh hasil yang kedua, yaitu Z-nya 4.000, Y-nya yang tadi awal 2.000, tinggal mencari X-nya berapa, kan kayak gitu. Nah, untuk mencari X berapa, tinggal kita substitusi. Boleh ke persamaan 1, ke persamaan 2, ke persamaan 3, atau ke persamaan 4. Kalau persamaan 4 nggak mungkin ya. Atau sampai persamaan 3, terserah. Pilih yang mana. Misalkan saya akan substitusi ke persamaan 1. Tadi di persamaan 1, walaupun sudah diiris tadi ya, tapi kalau kita ingat lagi, adalah persamaan 1, yaitu 2X, kayak gitu, ditambah Y, ditambah Z ya, adalah 11.000. Yang ini ya. Nah, tinggal kita substitusikan nilai Y sama Z yang kita peroleh, sehingga nanti X-nya akan ketemu. Ya. 2X, nah, seperti itu, ditambah Y-nya adalah 2.000, Z-nya adalah 4.000, ketemunya 11.000. Ya. 2.000, 4.000, 6.000. Pindah ke sana jadi minus 6.000. Berarti 5.000 ya. Berarti X-nya adalah 5.000 dibagi 2 atau 2.500. Nah, kayak gitu. Kita udah tahu nih, nilai X-nya adalah 2.500. Nah, kan pertanyaan soalnya sih delta ya. Delta itu membeli 2 penghapus, 3 rautan, 1 penggaris. Ya. Oke, delta membeli 2 penghapus, 3 rautan, dan 1 penggaris. Sehingga kalau kita substitusikan nilainya ke persamaan tersebut, yaitu bahwa 2X ya, 2 penghapus ditambah 3 rautan, 3Y ditambah 1 penggaris berarti ditambah Z, hasilnya akan menjadi 2 kali X-nya 2.500 ditambah 3, Y-nya adalah 2.000 ditambah Z, Z-nya adalah 4.000 ya. Oke, lihat. 2.500 kali bukan 2, 5.000. Ini 6.000, 11.000. 11.000 ditambah 4.000. Berarti ketemunya adalah 15.000. Jadi, apabila si delta membeli 2 penghapus, 3 rautan, dan 1 penggaris, ya, dia harus membayar sejumlah 15.000. Oke, saya rasa itu